Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Semua orang ingin dicintai tanpa syarat, dihargai bukan karena rupa atau harta, tetapi karena hati yang tulus dan setia. Begitu pula dengan Arini, seorang wanita sederhana yang hidupnya dipenuhi harapan akan cinta sejati. Ia bukan wanita yang dipuja karena paras, bukan pula yang bergaun mewah atau berdandan mencolok. Arini tumbuh dari keluarga biasa di pinggiran kota, dengan cara bicara yang lembut dan tatapan mata penuh kehangatan. Saat Ryan datang dalam hidupnya, Arini mengira ia telah menemukan belahan jiwa. Ryan, pria tampan dan ambisius dengan pekerjaan mapan, membuat hati Arini luluh. Ia merasa beruntung, sangat beruntung, karena pria seperti Ryan memilihnya. Mereka menikah dengan sederhana, namun penuh kebahagiaan. Arini memberikan segalanya, cinta, pengertian, bahkan mimpinya sendiri, demi mendukung Ryan membangun masa depan bersama. Namun, tidak semua cinta bertahan ketika diuji oleh penampilan dan status. Seiring waktu, Ryan mulai berubah. Kata-kata manis berubah menjadi sindiran tajam. Sentuhan hangat berubah menjadi jarak yang dingin. Arini menjadi istri yang sering diabaikan, dihina karena wajahnya yang dianggap tidak menarik, dan gaya hidupnya yang kampungan. Ia bahkan mendengar sendiri dari mulut Ryan bahwa ia malu memperkenalkannya pada rekan-rekannya. Puncaknya, Ryan berselingkuh dengan wanita lain, seorang influencer cantik, berkulit putih mulus, selalu tampil modis dan gemerlap di media sosial. Ryan menceraikan Arini tanpa penyesalan, tanpa ampun, menyebutnya sebagai beban masa lalu yang menghalangi karir dan citranya. Hancur? Ya. Tapi Arini bukan wanita yang akan menangis selamanya. Ditinggalkan dan dihina justru menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia pergi membawa luka, tapi juga tekad baja. Bertahun-tahun kemudian, saat Ryan berdiri bahagia di altar, siap menikahi wanita yang ia anggap sempurna, sosok Arini kembali muncul. Namun kali ini, bukan sebagai wanita yang dulu ia remehkan. Arini kembali dengan wajah baru, penampilan memesona, digandeng oleh seorang CEO muda nan kaya yang tak hanya mencintainya, tapi juga menghormatinya. Ryan hanya bisa tertegun, hampir pingsan melihat sosok yang dulu ia buang kini bersinar terang, dan bukan untuknya lagi. Arini menatap pantulan dirinya di cermin kamar dengan senyum kecil. Rambutnya masih basah setelah mandi, dan ia dengan cekatan menyisirnya dengan jari. Tak ada riasan tebal di wajahnya, hanya bedak tipis dan lip balm warna natural. Ia tak pernah merasa perlu berdandan berlebihan di hadapan Ryan. Suaminya selalu bilang, "Aku lebih suka kamu apa adanya, Rin. Gak usah dandan menor segala. Kamu udah cantik." Kalimat itu terngiang lagi pagi ini, membuat hatinya hangat. Meski sederhana, ucapan Ryan selalu punya cara menenangkan pikirannya. Ia merapikan daster tidur dan turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan kesukaan Ryan. Nasi goreng sederhana dengan potongan telur dadar dan kerupuk. Tak lama, suara pintu kamar terdengar dibuka. Ryan berjalan santai, rambutnya masih acak-acakan, mengenakan kaos dan celana pendek. "Wangi banget," gumam Ryan, menghampiri Arini dari belakang dan memeluknya dari pinggang. Arini terkikik kecil, lalu memalingkan wajahnya. "Belum sikat gigi udah peluk-peluk aja." "Cinta nggak butuh syarat," jawab Ryan sambil mencium pipinya. Mereka duduk bersama di meja makan, menyantap sarapan sambil sesekali berbicara tentang rencana hari ini. Ryan bercerita bahwa minggu depan mereka diundang ke acara kantor, dan ia ingin Arini ikut. "Aku bangga punya istri kayak kamu. Nggak harus mewah, tapi selalu bisa bikin aku nyaman. Kayaknya banyak orang kantor yang belum tahu betapa kerennya kamu," ujar Ryan dengan mata berbinar. Arini hanya tersenyum. Ia tidak pernah merasa istimewa. Ia bukan wanita berpenampilan menonjol, bukan pula lulusan universitas luar negeri. Ia hanya Arini, lulusan universitas negeri biasa.
pernah bekerja sebagai editor video freelance sebelum menikah, dan kini lebih banyak mengurus rumah. Tapi bersama Ryan, semua terasa cukup, bahkan lebih dari cukup. Setelah sarapan, mereka pergi ke taman dekat kompleks. Hari Minggu selalu jadi waktu favorit mereka berdua. Biasanya mereka hanya berjalan kaki, menikmati udara pagi, berbagi obrolan ringan, atau sekadar duduk di bangku taman sambil berbagi minuman kemasan yang dibeli di minimarket terdekat. 5 tahun lagi kita udah punya anak ya? Tanya Ryan tiba-tiba sambil memandang anak-anak kecil yang bermain bola. Arini terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Insya Allah, kalau kamu udah siap. Ryan menggenggam tangan Arini. Aku siap dari sekarang. Tapi aku juga pengen kamu tetap bisa jadi diri kamu sendiri. Kalau nanti kita punya anak, jangan berhenti bikin video ya. Karyamu itu keren banget. Aku masih sering nonton ulang loh. Video yang kamu edit buat acara wisudaku dulu. Arini tertawa kecil. Itu videonya jelek, Ray. Masih pakai software gratisan, watermarknya gede banget. Justru itu yang bikin spesial. Nggak semua orang punya pasangan yang mau lembur ngerjain video buat acara wisuda cowoknya. Ryan selalu punya cara membuat Arini merasa dihargai. Bagi Ryan, Arini bukan sekadar istri yang menyiapkan makanan atau merapikan rumah, tapi juga sahabat, pendengar, dan pendukung setia. Malam harinya, setelah makan malam dan nonton film bareng di ruang keluarga, Arini mencium tangan Ryan sebelum tidur. Sudah jadi kebiasaannya sejak awal menikah. Makasih ya udah bahagiain aku hari ini, bisik Arini. Ryan memeluk Arini dari belakang, menyelimutinya dengan kehangatan. Aku yang harusnya makasih. Kamu datang ke hidupku pas aku nggak punya apa-apa. Sekarang, setiap kali aku lihat ke depan, aku nggak bisa bayangin jalan hidupku tanpa kamu. Arini menutup mata, membiarkan rasa bahagia itu memenuhi dadanya. Saat itu, ia tidak tahu bahwa keindahan seperti ini tidak akan bertahan selamanya. Bahwa suatu hari, pelukan itu akan berubah menjadi punggung yang menjauh. Kata manis akan berganti dinginnya diam. Dan cinta yang ia jaga dengan sepenuh hati akan diuji oleh pengkhianatan yang tidak pernah ia bayangkan. Tapi malam ini belum malam itu. Malam ini adalah milik mereka, malam dua insan yang masih saling mencintai tanpa syarat, dan Arini tidur dengan tenang dalam dekap orang yang ia kira akan melindunginya selamanya. Musim hujan datang lebih awal tahun ini. Langit seringkali mendung sejak pagi, dan aroma tanah basah menjadi pengiring hari-hari Arini di rumah. Ia masih melakukan rutinitas seperti biasa, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, menyiapkan makan siang, dan menunggu Ryan pulang kerja. Namun akhir-akhir ini waktu tunggunya semakin panjang. Ryan mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, lembur, rapat mendadak, atau acara kantor. Awalnya Arini percaya. Ia tahu pekerjaan Ryan memang menuntut waktu dan tenaga. Tapi naluri seorang istri bukan sekadar logika. Ada hal-hal yang dirasakan hati meski belum terlihat nyata. Sore itu, Arini duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Telepon rumah berdering. Ia bergegas mengangkat. Halo, selamat sore. Ini dari Hotel Imperial. Kami ingin mengonfirmasi reservasi atas nama Ryan Pratama untuk kamar eksekutif double. Arini terdiam. Maaf. Tadi atas nama siapa, ya? Tanyanya pelan, mencoba menahan nada gemetar. Ryan Pratama, Bu. 2 malam, check-in malam ini. Mungkin beliau salah menuliskan nomor telepon, karena ini nomor rumah. Oh, iya mungkin. Terima kasih ya, Mbak. Klik. Gagang telepon masih tergenggam erat di tangannya. Dadanya terasa sesak. Pikiran berputar, menggali kemungkinan terbaik. Mungkin ini bagian dari pekerjaan. Mungkin Ryan harus meeting dengan klien. Namun bagian terdalam dalam dirinya tahu. Ini bukan pertama kalinya ia merasa ada yang disembunyikan. Malam itu, Ryan pulang hampir pukul 1 dini hari. Arini tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Saat suara kunci terdengar di pintu utama, ia buru-buru keluar kamar. Ryan tampak kaget melihat istrinya belum tidur. Kok belum tidur? Tanyanya singkat. Aku nungguin kamu, jawab Arini pelan. Kamu dari mana? Lembur.
Jawab Ryan cepat, melepas sepatu dan langsung masuk ke kamar mandi. Tadi laptop kantor error, nggak bisa ditinggal. Arini berdiri terpaku. Tidak tahu harus berkata apa. Hotel Imperial, gumamnya pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Besoknya, Arini duduk di taman kompleks sendirian. Ia membawa buku sketsa kecil dan pensil, berusaha menggambar sesuatu untuk mengalihkan pikirannya. Tapi pikirannya tetap kembali ke Ryan. Ia mencoba mengingat masa-masa awal pernikahan mereka. Betapa bahagianya mereka saat itu. Bukankah cinta mereka cukup kuat? Atau mungkin hanya aku yang masih percaya? Arini menatap langit. Mendung menggantung. Sama seperti hatinya. Saat itulah datang Rara, tetangganya yang cerewet tapi perhatian. Ia duduk di samping Arini sambil menyeruput kopi botol. Kenapa murung, Rin? Udah seminggu wajahmu kayak habis ditinggal THR. Arini tertawa hambar. Nggak apa-apa, Ra, cuma capek. Capek nunggu suami yang makin ganteng dan sibuk. Rara menyikutnya pelan. Ngomong-ngomong, aku kemarin lihat Ryan di mall bareng cewek lo. Gaya banget. Kirain kamu ikut. Arini membeku. Mall mana? Central Park. Hari Sabtu sore. Ceweknya tinggi, cantik, putih, kayak artis TikTok. Arini tidak menjawab. Ia hanya menatap pohon di depannya dengan pandangan kosong. Malam harinya Arini mengumpulkan keberaniannya. Saat Ryan baru selesai mandi dan duduk di tepi ranjang, ia membuka suara. Ryan, aku boleh tanya sesuatu? Ryan mendesah kecil. Apaan lagi? Kemarin, kamu nginep di Hotel Imperial? Ryan langsung menoleh. Ekspresinya berubah. Kamu ngintilin aku? Enggak. Arini menjawab dengan suara tenang. Pihak hotel salah kirim konfirmasi ke rumah. Aku angkat teleponnya. Suasana kamar langsung tegang. Ryan berdiri, berjalan ke jendela. Ya, aku nginep di sana. Tapi bukan buat yang kamu pikirin. Itu urusan kantor. Kalau urusan kantor, kenapa harus pesan kamar eksekutif double? Hening. Tak ada jawaban. Arini menunduk. Dadanya terasa sesak, tapi matanya tetap kering. Siapa dia, Ryan? Arini. Suara Ryan berat. Aku cuma butuh ruang. Aku capek. Kita beda dunia, Rin. Aku kerja di lingkungan yang menuntut penampilan, gaya bicara, citra. Sementara kamu tetap sama. Arini terdiam. Tidak menyangka kalimat itu akan keluar. Jadi aku terlalu biasa buat kamu? Ryan tidak menjawab. Malam itu, Arini menangis dalam diam. Ryan tidur lebih dulu, membalikkan badan tanpa kata maaf. Arini menatap punggung suaminya yang dulu pernah jadi tempat teraman di dunia. Tapi malam ini, itu adalah dinding batu yang tak bisa ia tembus. Ia belum tahu seperti apa jalan cerita berikutnya. Tapi satu hal mulai tumbuh dalam hatinya. Kesadaran bahwa ia harus bangkit. Entah dengan atau tanpa Ryan. Sudah 2 minggu sejak pertengkaran malam itu. 2 minggu sejak Ryan mengucapkan kalimat yang masih terngiang jelas di kepala Arini. Kita beda dunia. Sejak malam itu pula, rumah mereka menjadi sunyi. Tak ada lagi pelukan pagi hari. Tak ada obrolan ringan saat sarapan. Ryan datang dan pergi seperti tamu. Sementara Arini tetap menjalani perannya sebagai istri, memasak, membersihkan rumah, menyambut Ryan meski tak lagi disambut balik. Namun yang berubah adalah matanya. Mata Arini kini terbuka. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang dulu mungkin ia abaikan. Parfum berbeda di baju Ryan, senyum yang hanya muncul saat sedang mengetik di ponsel, atau jadwal kerja yang makin tidak masuk akal. Dan ketika malam tiba, Arini sering terjaga, duduk di pinggir ranjang sambil memandangi punggung suaminya yang terasa semakin asing. Suatu sore, saat sedang mencuci pakaian Ryan, ia menemukan sesuatu di saku celana kerja pria itu, struk dari butik mewah di Plaza Indonesia. Sebuah nama tertera di pojok atas, Lavina. Arini mengerutkan kening. Dia tahu nama itu. Lavina adalah influencer media sosial, selebgram dengan ratusan ribu pengikut. Cantik, modis, dengan gaya hidup glamor. Arini pernah melihat wajahnya ketika Ryan tanpa sengaja meninggalkan layar ponsel menyala. Ada notifikasi DM Instagram dari nama itu. Waktu itu, Arini mencoba tidak curiga. Tapi sekarang, semuanya mulai menyatu. Dan semakin jelas. Esoknya, Arini duduk di warung kopi kecil dekat taman kompleks.
Ia mengeluarkan laptop lamanya, membuka tab browser, dan mulai menelusuri jejak digital Lavina. Butuh waktu tak lama hingga ia menemukan akun media sosial Lavina yang terbuka untuk umum. Ia menggulir halaman demi halaman. Di salah satu postingan, Lavina berpose di lobi hotel dengan bunga besar di tangannya. Captionnya, "A surprise I didn't expect, tapi bikin meleleh. Thank you. Kamu tahu siapa kamu? Imperial Knights." Tanggal postingannya? Malam yang sama dengan reservasi hotel atas nama Ryan. Arini menelan ludah. Tangannya dingin. Tapi hatinya perlahan mulai membakar. Baik, ini bukan cuma dugaan, ini pengkhianatan. Ia menghela napas panjang. Lalu menyimpan semua tangkapan layar, caption, tanggal, lokasi, bahkan komentar dari teman-teman Lavina yang memuji betapa beruntungnya dia mendapatkan pria romantis. Arini tahu, ia butuh bukti lebih. Ia tidak akan menuduh tanpa dasar yang kuat. 3 hari kemudian, Arini menyewa jasa penyelidikan dari agensi kecil yang ia temukan secara anonim di internet. Ia tahu ini bukan hal murah, tapi ia menggunakan sisa tabungannya sendiri. Uang yang dulu ia kumpulkan untuk membuka bisnis rumahan. Seorang wanita bernama Mira menjadi kontak utamanya. Profesional, sigap, dan langsung bekerja setelah Arini memberikan informasi dasar tentang Ryan. Tempat kerja, nomor kendaraan, dan jadwal umumnya. Butuh waktu seminggu sebelum Mira kembali dengan laporan lengkap. Arini membacanya dengan tangan gemetar. Foto demi foto terpampang di hadapannya. Ryan keluar dari kantor, menjemput Lavina di salah satu salon mahal di Jakarta Selatan, makan malam di restoran rooftop, dan terakhir, masuk ke hotel yang sama, malam yang sama, kamar yang sama. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tak ada lagi celah untuk berharap. Yang ada hanyalah kenyataan telanjang. Ryan telah mengkhianati cinta yang ia jaga dengan sepenuh jiwa. Malam itu, Ryan pulang pukul 10. Arini menunggunya di ruang tamu, masih mengenakan pakaian rumah yang sederhana, kaos longgar dan celana kain. Di meja, ia telah menyusun laporan dari Mira, struk belanja, tangkapan layar media sosial, dan print out reservasi hotel. Saat Ryan membuka pintu dan melihatnya duduk di sana, ekspresinya kaget. "Kamu belum tidur?" "Belum," jawab Arini datar. "Kita perlu bicara." Ryan menghela napas menaruh tas di sofa. "Kalau ini soal kerjaan lagi aku capek, Rin." "Ini bukan soal kerjaan," potong Arini. Nadanya dingin tapi tenang. Ia mendorong amplop berisi semua bukti ke arah Ryan. "Ini soal Lavina." Ryan mematung. Tangannya ragu saat membuka amplop itu. Satu persatu lembaran keluar. Foto, struk, screenshot. Semuanya bicara lebih keras dari 1000 kata. "Rin," suara Ryan mulai pelan. "Ini semua, kamu nggak ngerti. Coba jelaskan, aku mau dengar dari kamu sendiri. Apa aku nggak cukup? Apa kamu malu punya istri kayak aku? Jelek, nggak modis, kampungan?" Ryan tidak menjawab, tatapannya kosong. Arini berdiri, suaranya mulai bergetar. "Selama ini aku percaya. Aku pikir cinta kita cukup. Tapi ternyata kamu cuma mencintai aku saat aku masih cocok sama hidup kamu. Begitu kamu mulai naik, aku jadi beban ya." Ryan tertunduk. "Satu hal yang harus kamu tahu," lanjut Arini dengan mata berkaca-kaca. "Aku mungkin sederhana, tapi aku nggak bodoh, dan aku tidak akan jadi istri yang diam saat dihina seperti ini." Ia tidak menangis, ia tidak berteriak, tapi justru itu yang membuat kata-katanya begitu menusuk. Ryan berdiri, mencoba mendekat.
Aku minta maaf, Rin. Aku bingung. Aku ngerasa hilang arah. Terlalu terlambat, jawab Arini lirih. Aku cuma pengen kamu tahu. Kamu udah menghancurkan orang yang paling percaya sama kamu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arini memilih tidur di kamar tamu. Bukan karena ia marah, tapi karena ia sedang memulai perjalanan barunya, meninggalkan keterpurukan, dan menata kekuatan untuk bangkit, dengan cara yang akan mengejutkan Ryan suatu hari nanti. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Arini bangun tanpa rasa sesak di dadanya. Matahari menyelinap masuk dari celah jendela kamar tamu yang sederhana, menerpa wajahnya yang masih pucat namun tenang. Tidak ada suara dari kamar utama. Ryan belum bangun, atau mungkin pura-pura tidur seperti malam-malam sebelumnya. Arini duduk di tepi ranjang, mengatur napas, lalu menatap bayangannya di cermin kecil di samping lemari. Lihat dirimu, Rin, katanya pelan. Apa kamu bahagia selama ini? Jawabannya tidak datang dalam bentuk kata-kata, tapi dalam kesadaran yang baru. Kesadaran bahwa ia sudah terlalu lama mengorbankan diri demi cinta yang tak lagi menghargainya. Dan saat itulah sebuah keputusan lahir. Ia harus berubah. Bukan untuk Ryan. Bukan untuk membuktikan apapun kepada Lavina. Tapi untuk dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Arini pergi ke klinik kecantikan. Ia datang bukan dengan niat mengubah seluruh wajahnya. Ia hanya ingin merawat diri, menyembuhkan luka-luka batin yang selama ini ia tutupi dengan kerja rumah dan senyum palsu. Aku pengen kulitku lebih segar, lebih sehat, ujarnya pada dokter di klinik. Dokter itu tersenyum. Bisa, Bu Arini, tapi kita mulai dari merawat stres dulu ya. Kulit itu cerminan hati. Arini tertawa kecil. Ia suka tempat ini. Tenang, tidak menghakimi, dan membuatnya merasa manusia. Setiap 2 minggu, ia datang untuk perawatan wajah, relaksasi, dan konsultasi gizi. Ia juga mulai ikut kelas yoga di studio kecil tak jauh dari rumah, demi mengurangi kecemasan dan memperbaiki postur tubuhnya yang mulai membungkuk karena beban pikiran. Selama 2 bulan, tubuhnya mulai berubah. Tidak drastis, tapi sehat. Matanya tidak lagi sembab. Kulitnya lebih bersih. Pundaknya lebih tegap, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arini berdiri di depan cermin dan berkata, "Aku cukup." Tidak hanya fisik, Arini juga mulai memperbaiki sisi lain dalam hidupnya. Ia menghidupkan kembali laptop lamanya, membuka folder berisi video dan proyek yang dulu ia kerjakan sebelum menikah. Ia menangis saat melihat karyanya sendiri. Bukan karena sedih, tapi karena rindu. Ia membuka akun email profesionalnya yang sudah lama mati suri, lalu mulai mengirimkan portofolio ke sejumlah agensi kreatif. Tak lama kemudian, ia mendapatkan tawaran dari sebuah startup konten digital untuk menjadi editor freelance. Pekerjaan itu tidak besar, tapi cukup untuk membuat Arini merasa hidup kembali. Sementara itu, Ryan masih tinggal di rumah yang sama. Mereka tidak lagi berbicara kecuali hal-hal praktis. Suasana dingin, tapi Arini tidak lagi menangis setiap malam. Ia sibuk dengan jadwalnya sendiri. Pagi ke yoga, siang mengerjakan editing, sore kadang ke klinik, malam membaca buku-buku pengembangan diri yang dulu hanya jadi pajangan. Suatu hari saat Arini sedang bersiap pergi, Ryan memandangnya dari ruang makan. "Kamu mau kemana?" tanyanya. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, suaranya terdengar lembut. "Meeting sama klien," jawab Arini sambil mengenakan heels warna nude. Ia memakai blazer hitam, celana bahan yang pas di tubuhnya, dan make-up tipis yang membuat wajahnya segar. Ryan menatap istrinya dengan pandangan yang aneh, campuran kaget dan kagum. Arini bukan lagi wanita yang bangun tidur dengan daster lusuh dan wajah lelah. Ia tampak berkelas, tenang, dan cantik. "Kamu berubah," gumam Ryan. Arini menoleh pelan. "Ya, karena aku capek jadi perempuan yang kamu anggap kampungan." Ia lalu berjalan melewati Ryan, langkahnya mantap, harum parfumnya tertinggal di udara. Ryan hanya bisa menatap punggung Arini. Punggung yang dulu ia abaikan, kini terasa menjauh seperti kapal yang sudah tak mungkin dikejar. Sore itu, Arini bertemu dengan salah satu klien besar dari agensi tempat ia bekerja freelance.
Seorang pria muda berpenampilan rapi, berwibawa, dan tampak sangat menghargai proses kreatifnya. Namanya Leonardo, seorang CEO startup teknologi yang sedang naik daun. Editing kamu detail banget, Mbak Arini. Aku suka. Boleh kita lanjut kerja bareng untuk campaign berikutnya? Kata Leo sambil menyodorkan tangan. Arini tersenyum dan menjabatnya. Dengan senang hati, Pak. Sejak hari itu mereka sering bekerja sama. Leo tak hanya mengagumi hasil kerja Arini, tapi juga kepribadian dan ketenangannya. Di matanya, Arini bukan sekadar editor freelance, tapi wanita kuat yang membawa luka sebagai pelajaran, bukan beban. Dan perlahan, sebuah koneksi mulai tumbuh di antara mereka. Satu malam, Arini pulang dengan wajah letih namun bahagia. Ia duduk di ruang tengah sambil menyeruput teh hangat. Ryan duduk tak jauh, tampak resah. Aku lihat kamu makin sering keluar. Ketemu siapa? Arini menatap Ryan datar. Rekan kerja. Kawa. Arini mengangkat alis. Kamu bisa tidur sekamar dengan perempuan lain, tapi sekarang kamu tanya aku ketemu cowok. Ryan terdiam. Aku nggak nyuruh kamu pergi, Ryan. Tapi aku juga nggak akan tinggal di sini selamanya. Rin, kamu masih cinta aku? Suara Ryan bergetar. Arini menatapnya lama. Aku dulu mencintaimu dengan seluruh jiwaku. Tapi kamu membunuh cinta itu pelan-pelan. Sampai aku sendiri harus belajar mencintai diriku lagi. Dan malam itu, Ryan tahu, Arini bukan lagi wanita yang akan menunggu untuk dicintai. Ia adalah wanita yang sedang membangun jalannya sendiri. Dan ia mulai takut kehilangan. Tapi bagi Arini, kehilangan bukan lagi ancaman. Itu adalah kesempatan untuk menemukan versi terbaik dari dirinya. Malam itu, hujan turun rintik-rintik membasahi kaca jendela kamar tamu. Arini duduk diam di tepi ranjang, memandangi dokumen yang baru saja ia cetak sore tadi dari kantor hukum. Surat gugatan cerai. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh lembaran itu, bukan karena ragu, tapi karena kesedihan yang sudah lama ia pendam akhirnya tumpah menjadi keputusan. Sudah cukup. Sudah cukup ia dihina secara halus, diperlakukan seperti beban, diselingkuhi, dan diremehkan oleh pria yang dulu ia cintai sepenuh hati. Tak ada lagi air mata tersisa. Yang tinggal hanya kejernihan pikiran dan keberanian untuk berkata, aku pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Keesokan paginya, Arini menyajikan sarapan seperti biasa. Telur dadar, nasi putih hangat, dan teh manis. Ia tak berkata apa-apa. Ryan, seperti biasa, datang ke meja makan dengan ekspresi datar. Tapi kali ini, ia mencium aroma yang asing. Bukan dari makanan, tapi dari sikap Arini yang tampak berbeda. Tenang, dingin, dan tak lagi mengharap sapaan. Pagi, gumam Ryan akhirnya. Arini hanya mengangguk. Kita perlu bicara. Ryan menahan sendoknya. Soal apa? Pernikahan ini. Ryan mengangkat alis. Lagi? Arini berdiri. Ia meletakkan map coklat berisi dokumen di meja. Ryan membukanya dengan ragu, dan ekspresinya langsung berubah saat membaca isi halaman pertama. Ini, gugatan cerai, potong Arini cepat. Sudah kutandatangani, tinggal kamu. Ryan tertawa kaku. Jangan lebay, Rin. Ini cuma fase. Semua pasangan ada masanya naik turun. Arini menatapnya lurus. Fase? Kamu tidur dengan wanita lain, menghina aku karena penampilan, dan mencampakkan aku seperti barang murahan. Itu bukan fase, Ryan. Itu penghinaan terhadap seluruh nilai yang kita bangun bersama. Ryan bangkit. Aku cuma salah ambil jalan, tapi kita bisa perbaiki ini. Arini menggeleng. Kamu ingin aku tetap di sini, tetap diam, tetap seperti dulu. Tapi aku sudah berubah. Aku mencintai diriku sekarang. Dan aku tidak akan tinggal bersama pria yang membuatku membenci diriku sendiri. Ryan tercekat. Ia tahu Arini tidak sedang mengancam. Ini nyata. Perempuan yang dulu lembut itu kini berdiri tegak. Suaranya tenang tapi menghantam seperti badai. Aku akan keluar dari rumah ini setelah semua proses selesai, lanjut Arini. Kamu bisa tinggal di sini sementara. Aku tidak butuh rumah ini, aku butuh kebebasan.
Lalu ia mengambil tasnya dan pergi tanpa menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, ini pindah ke apartemen kecil yang disewa atas nama sendiri. Lokasinya dekat dengan kantor klien-klien freelance-nya. Ia memindahkan semua barang miliknya, termasuk tanaman-tanaman kecil yang dulu selalu ia rawat di balkon rumah. Ia dah memulai dari nol. Tapi kali ini, nol tidak menakutkan. Nol berarti ruang untuk tumbuh. Setiap pagi, ia menyiapkan teh untuk dirinya sendiri, duduk di balkon, dan membaca buku motivasi atau artikel tentang bisnis kreatif. Ia menyusun rencana kerja lebih rapi, mulai menerima lebih banyak tawaran, dan makin disegani oleh para rekan kerja. Suatu malam, ia menerima undangan untuk menghadiri konferensi kreatif wanita nasional. Awalnya ia ragu, tapi setelah diskusi dengan Leo, yang kini makin dekat secara personal dan profesional, ia menerima undangan itu. Di konferensi itu, Arini berbicara di depan ratusan wanita dari berbagai latar belakang. Ia membagikan kisah tentang bagaimana ia kehilangan segalanya, harga diri, cinta, bahkan keyakinan terhadap masa depannya, namun memilih bangkit, melangkah, dan berdiri kembali. Waktu saya memutuskan menceraikan suami saya, katanya di atas panggung. Itu bukan karena saya ingin balas dendam, tapi karena saya ingin menyelamatkan diri saya sendiri sebelum saya benar-benar tenggelam. Dan saya tahu, saya tidak sendiri. Banyak perempuan yang merasa tidak cukup hanya karena standar orang lain. Tepuk tangan menggelegar memenuhi ruangan. Arini menunduk dengan mata berkaca-kaca. Tapi kali ini, itu bukan air mata sedih. Itu air mata pembebasan. Sementara itu, Ryan semakin terpuruk. Hubungannya dengan Lavina penuh drama dan tuntutan. Lavina bukan pasangan yang setia mendampingi saat karir Ryan mulai menurun. Bahkan Lavina terang-terangan mengatakan bahwa ia hanya tertarik pada Ryan ketika pria itu masih tampil percaya diri dan punya uang. "Aku nggak mau hidup kayak gini terus," kata Lavina suatu malam. "Kalau kamu nggak bisa kasih aku kenyamanan, lebih baik kita selesai aja." Ryan hanya bisa diam. Ia mencoba menghubungi Arini beberapa kali, mencoba meminta maaf, mencoba mengatakan bahwa ia salah. Tapi Arini tak pernah membalas. Nomor Ryan kini diblokir. Ia tidak tahu bahwa Arini tidak membalas bukan karena benci, tapi karena ia sudah selesai. Arini sudah memaafkan. Tapi tidak ada lagi tempat untuk Ryan di masa depannya. Beberapa minggu kemudian, pengadilan resmi mengesahkan perceraian mereka. Arini datang dengan setelan celana warna krem dan kemeja putih bersih. Ryan datang sendirian. Lavina entah kemana. Saat hakim mengucapkan keputusan akhir, Arini menatap Ryan untuk terakhir kalinya. Tidak dengan marah, tapi dengan tenang. Ada semacam simpati, namun tanpa rasa ingin kembali. Saat ia keluar dari ruang sidang, langit cerah. Leo sudah menunggu di luar, berdiri bersandar di mobilnya. "Sudah selesai?" tanyanya lembut. Arini mengangguk. "Kamu baik-baik aja?" Arini tersenyum. "Lebih dari baik." Leo membuka pintu mobil, dan Arini masuk dengan tenang. Ia melirik kaca spion, melihat sosok Ryan berdiri sendirian, terpaku di bawah tangga pengadilan. Dan Arini tahu, masa lalunya sudah benar-benar ia tinggalkan di belakang. Yang menunggunya sekarang adalah jalan baru. Bebas, kuat, dan penuh kemungkinan. Sudah hampir 4 bulan sejak Arini resmi menyandang status sebagai perempuan bercerai. Tapi tidak seperti yang ia bayangkan dulu, yang penuh air mata dan kehampaan, justru ia merasa bebas. Bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Ia kini tinggal di apartemen minimalis bergaya Skandinavia di kawasan Senopati, jauh dari lingkungan masa lalunya.
Setiap hari, ia disibukkan dengan pekerjaan sebagai kreatif director freelance untuk beberapa brand lokal yang sedang naik daun. Namanya mulai diperhitungkan di industri fashion dan branding. Tawaran kerja datang silih berganti. Bahkan beberapa investor mulai meliriknya sebagai partner bisnis. Salah satunya adalah Leonardo, pria yang sejak awal percaya pada kemampuannya. Hubungan mereka yang semula profesional, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Tapi Leo tidak pernah memaksa atau mendesak. Ia tahu Arini sedang menyembuhkan diri. Ia menunggu dengan tenang, memberikan ruang, hingga suatu hari, sebuah undangan digital muncul di email Arini. Pernikahan Ryan Pratama and Lavina Marlina. Tanggal Sabtu, Yuni. Tempat, The Diamond Ballroom, Ritz Luxora Hotel. Arini menatap undangan itu lama. Bukan karena ia masih mencintai Ryan. Tidak, itu sudah selesai. Tapi karena ia tahu menghadiri pernikahan itu bukan sekadar datang ke sebuah resepsi, tapi tentang menunjukkan siapa dirinya sekarang. Dan ia memutuskan untuk datang. Hari itu datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Di dalam kamar apartemennya, Arini berdiri di depan cermin, mengenakan gaun satin berwarna midnight blue, panjang, elegan, dengan potongan punggung terbuka yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang kini lebih terawat. Rambutnya disanggul rendah, bibirnya dipulas merah anggur. Anting berlian mungil menggantung anggun di telinganya. Bukan mencolok, tapi mewah dengan cara yang halus. Leo datang menjemput dengan mobil hitam panjang. Saat melihat Arini keluar dari lobi, Leo hampir kehilangan kata. "Kamu luar biasa," katanya pelan. Arini tersenyum. "Terima kasih sudah menemaniku malam ini." Leo hanya mengangguk lalu membukakan pintu mobil untuknya. Ballroom hotel itu megah, penuh tamu undangan dari kalangan pengusaha, influencer, dan sosialita. Arini dan Leo masuk perlahan. Musik klasik mengalun lembut. Saat langkah mereka terdengar di lantai marmer, beberapa kepala mulai menoleh. Dan detik itu juga, suasana berubah. Semua orang, terutama mereka yang pernah mengenal Arini sebagai istri Ryan yang biasa saja, terdiam sejenak menatap wanita yang kini berjalan mantap, menggandeng seorang CEO muda yang sukses dan karismatik. Ryan yang tengah berbincang dengan beberapa tamu di pelaminan, tiba-tiba membeku. Matanya tak berkedip menatap sosok itu. Arini. Tapi ini bukan Arini yang dulu ia tinggalkan. Ini adalah Arini yang baru. Seorang wanita dengan aura yang tak bisa diabaikan. Cantik, percaya diri, dan luar biasa. Lavina yang awalnya tersenyum lebar ke arah kamera pun menoleh. Lalu ekspresinya berubah menjadi kaku. Seorang tamu berbisik, "Itu mantan istrinya kan? Gila, cantik banget sekarang." Dan itu Leonardo, CEO Ares Ventures. Gila sih, kok bisa Arini sama dia? Bisik-bisik menyebar seperti api di ladang ilalang. Arini tidak menggubris. Ia berjalan menuju meja VIP yang telah disediakan untuk investor dan mitra strategis. Karena Leo adalah salah satu sponsor utama acara pernikahan itu. Dan secara tak langsung, Arini pun berada dalam daftar undangan istimewa. Setelah duduk, ia merasakan tatapan Ryan yang tak berhenti mengikutinya. Hingga akhirnya Ryan mendekat. "Arini!" Suaranya berat, terdengar gugup. Arini menoleh pelan. "Selamat atas pernikahannya." Ryan tersenyum kaku. "Kamu kelihatan beda. Aku hampir nggak kenal." Arini mengangkat alis. "Beda? Ya, mungkin karena sekarang aku nggak hidup dalam bayang-bayang penghinaan." Ryan tercekat. Ia mencoba bicara lagi. Aku sering mikirin kamu, Rin. Semua yang kita lalui dulu." Arini menatapnya dalam. "Kamu tidak kehilangan aku, Ryan. Kamu kehilangan versi terbaik dari dirimu saat kamu menghancurkan aku." Ryan menunduk. Leo berdiri dari kursinya, menghampiri Arini. "Semua baik?" tanyanya tenang. Arini menoleh, tersenyum. "Lebih dari baik." Leo meraih tangan Arini. Menggenggamnya ringan namun pasti. Ryan menatap tangan itu dengan rahang mengeras. Sesuatu di dalam dirinya runtuh pelan-pelan. Sementara orang-orang mulai kembali memperhatikan, membicarakan, dan menilai. Tapi Arini tak peduli. Ia tidak datang untuk pamer. Ia tidak datang untuk balas dendam. Ia hanya datang sebagai seorang wanita yang pernah dilukai, dan kini memilih untuk bangkit,
dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Sepanjang malam, Ryan duduk di pelaminan seperti patung. Lavina merasakan perubahan suasana hati suaminya, dan ia tahu, Arini telah menjadi hantu yang akan terus menghantui pernikahan mereka. Bukan karena Arini berniat merusak, tapi karena penyesalan memang tak butuh banyak suara. Ia cukup hadir, dan membungkam segalanya. Arini meninggalkan pesta lebih awal. Ia dan Leo berjalan keluar ballroom menuju mobil. Lampu-lampu malam menyala indah di luar hotel. Di dalam mobil, Leo bertanya sambil tersenyum. "Kamu puas?" Arini menatap keluar jendela, menatap langit Jakarta yang tenang. "Bukan puas," katanya pelan. "Tapi aku lega. Hari ini aku tahu, aku sudah benar-benar lepas darinya." Leo menoleh, tersenyum. "Dan kamu semakin dekat dengan dirimu yang paling kuat." Arini menggenggam tangannya sendiri. Bukan untuk menahan luka, tapi untuk merayakan kemenangan atas dirinya sendiri. Hari-hari setelah pernikahan Ryan dan Lavina berlalu seperti kabut tipis. Berlalu tanpa makna, tanpa arah. Arini tak lagi memikirkannya. Bagi Arini, malam itu bukan penutupan, tapi awal dari lembaran hidup yang baru, yang lebih bersinar. Namun bagi Ryan, malam itu justru menjadi titik balik menuju kehancuran. Hubungan Ryan dan Lavina tidak seindah yang mereka pamerkan di media sosial. Di balik unggahan foto-foto romantis, tersimpan pertengkaran yang terus berulang. Lavina, yang dulu penuh gairah dan pujian saat merebut Ryan dari Arini, kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Ambisius, boros, dan tidak pernah puas. "Kamu kok sekarang makin gak berguna ya?" kata Lavina suatu malam ketika Ryan pulang lebih awal karena pekerjaannya di kantor sudah dikurangi. "Aku lagi cari peluang lain. Bisnis sekarang lagi berat, Vin," jawab Ryan lelah. Lavina mendengus. "Masalahnya kamu itu gak kreatif. Dulu kamu menarik karena berani, pintar. Sekarang, nggak punya kerja tetap, nggak punya relasi kuat. Bahkan klien-klien kamu pindah ke Arini." Ryan hanya diam. Ia tahu itu benar. Sejak Arini tampil di konferensi kreatif bersama Leonardo, namanya langsung melejit. Ia menjadi figur inspiratif di dunia industri branding dan fashion. Klien-klien lama Ryan, bahkan beberapa relasi perusahaannya, kini lebih memilih bekerja sama dengan Arini. Sementara itu, hidup Arini semakin melesat. Ia mendirikan studio kreatif kecil yang diberi nama Aethera, gabungan dari kata ether dan aura. Studio itu bukan hanya agensi branding biasa, tapi juga rumah bagi para kreator muda yang kerap diremehkan. Ia membuka peluang kerja bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga, wanita yang mengalami perceraian, dan para ibu tunggal yang ingin bangkit. Aethera menjadi simbol kekuatan baru. Dan dalam waktu singkat, media mulai meliput. Artikel demi artikel membahas transformasi Arini. Dari istri yang dianggap tidak cukup cantik dan kampungan, menjadi direktur kreatif yang cerdas, kuat, dan dihormati. Majalah wanita ternama memuatnya sebagai cover edisi bulan itu. Judulnya, Terpuruk, Bangkit, Menang, Kisah Arini, Adhikara yang tak tergantikan. Di dalam artikel itu, Arini tidak membahas perceraian secara vulgar. Ia tidak menyebut nama Ryan. Ia hanya menyebut satu hal. "Saya bukan ingin membalas dendam. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya layak dihormati. Dan saya tidak perlu membuktikannya kepada siapapun selain diri saya sendiri." Ryan membaca artikel itu di pagi yang suram. Ia duduk di ruang tamu rumah barunya bersama Lavina, yang sejak menikah justru makin menuntut gaya hidup mewah. Sementara tabungannya makin menipis, reputasinya sebagai konsultan branding perlahan pudar. Klien enggan mempercayainya setelah melihat Arini berhasil membawa konsep branding ke tingkat yang lebih segar dan otentik. Pekerjaan Ryan mulai kehilangan arah. Ia bahkan harus meminjam uang dari adiknya untuk membayar tagihan listrik bulan itu. Dan Lavina? Ia makin sering keluar malam, berdandan mencolok, mengaku menghadiri acara komunitas atau launching brand. Tapi Ryan tahu, Lavina sudah mulai bermain api. Ironisnya, ia tidak bisa marah, karena bukankah dulu ia melakukan hal yang sama pada Arini? Sementara itu, Leo semakin sering menemani Arini. Hubungan mereka belum diberi label, tapi sudah cukup jelas bahwa di antara mereka tumbuh rasa yang kuat.
Leo tidak pernah mencoba menyelamatkan Arini. Ia hadir sebagai pendamping, bukan penyelamat. Dan itu membuat Arini merasa dihargai sebagai dirinya sendiri. Suatu malam, setelah menyelesaikan pitching besar dengan klien luar negeri, Arini dan Leo duduk berdua di rooftop kantor Etera. Langit malam cerah, angin lembut, kota Jakarta di bawah mereka seperti laut cahaya. Pernah nyangka nggak kalau hidupmu akan sejauh ini? Tanya Leo sambil menatap lampu-lampu di kejauhan. Arini mengangguk pelan. Pernah, tapi dulu cuma berani bermimpi. Sekarang aku mau wujudkannya. Leo tersenyum. Kalau nanti kamu siap, bukan hanya untuk mimpi, tapi untuk mencintai lagi. Kamu tahu aku di sini kan? Arini menatapnya lama. Aku tahu, Leo, dan aku nggak akan lari. Malam itu, mereka tidak berciuman, tidak berpelukan. Tapi keheningan di antara mereka terasa penuh harapan. Ryan duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Lavina belum pulang. Televisi menyala, tapi ia tidak benar-benar menonton. Ia melihat notifikasi di layar ponselnya. Sebuah video dari wawancara Arini di YouTube sedang viral. Dalam video itu, Arini mengatakan, "Iku nada ingin orang-orang mengingatku sebagai wanita yang dikhianati. Aku ingin mereka mengingatku sebagai wanita yang memilih untuk mencintai dirinya sendiri lebih dulu." Ryan memejamkan mata. Penyesalan datang tidak pernah dengan suara keras. Ia datang perlahan, dalam bentuk kesunyian, dalam bentuk kehilangan yang tak bisa ditarik kembali. Dan malam itu, Ryan baru benar-benar sadar. Ia bukan hanya kehilangan Arini. Ia kehilangan dirinya sendiri saat memutuskan untuk melepas wanita terbaik yang pernah mencintainya tanpa syarat. Hari demi hari berlalu dengan cepat bagi Arini. Sejak Aetera resmi membuka cabang keduanya di Surabaya, jadwalnya semakin padat. Ia sering diundang menjadi pembicara dalam konferensi bisnis, talk show televisi, dan seminar perempuan mandiri. Tapi di tengah semua kesibukan itu, Arini tetap menjaga satu hal, dirinya sendiri. Ia tidak lagi terburu-buru untuk jatuh cinta, untuk membuktikan apapun kepada dunia. Ia sudah melewati badai itu, dan kini hidupnya bukan tentang membalas dendam, tapi tentang berdiri dengan kakinya sendiri dan mencintai dirinya tanpa syarat. Leo selalu ada di sisinya, dalam diam, dalam tawa, dalam keputusan-keputusan besar. Arini tahu tanpa pria itu, mungkin ia tidak akan melangkah sejauh ini, tapi Leo pun tahu, tanpa kekuatan Arini sendiri, tak ada yang bisa ia bantu. Sementara itu, Ryan justru berada di ujung jurang. Karirnya mandek. Setelah kehilangan sebagian besar klien, karena performanya yang menurun, Ryan mulai mengalami krisis finansial. Ia mencoba membuka jasa konsultasi online, namun hasilnya nihil. Tidak ada lagi yang tertarik pada ide-ide lamanya. Semua orang kini berbicara tentang arah baru dunia branding, yang ironisnya diperkenalkan Arini dan timnya. Reputasinya perlahan terkikis, dan rumah tangganya hancur. Lavina yang awalnya memaksakan hidup glamor, kini mulai meninggalkan Ryan secara emosional. Mereka tinggal serumah, tapi lebih seperti dua orang asing. Lavina lebih sering menginap di luar kota dengan alasan kerja sama brand, tapi Ryan tahu betul apa yang terjadi. Sampai pada suatu malam, Lavina pulang dan melempar sebuah amplop ke meja. "Aku ajukan gugatan cerai," katanya singkat. Ryan mematung. "Kamu serius?" Lavina tertawa miring. "Kamu pikir aku mau hidup dengan pria gagal kayak kamu selamanya? Aku nikahi kamu karena dulu kamu terlihat menjanjikan. Tapi kamu bahkan gak bisa jaga nama baikmu sendiri." "Lavina, aku lagi jatuh. Bukan berarti aku gagal selamanya." "Jatuh? Kamu gak cuma jatuh, Ryan. Kamu mati di dunia ini. Semua orang bicara tentang Arini sekarang. Mantan istri kamu yang dulu kamu hina. Sekarang kamu cuma bayangan. Lihat dirimu, lihat hidupmu. Hancur. Dan aku gak akan ikut hancur bareng kamu." Dengan itu, Lavina masuk ke kamarnya, mengunci pintu. Ryan terduduk lemas di sofa. Tangannya bergetar saat menyentuh amplop surat cerai. Dan malam itu, ia menangis. Bukan hanya karena kehilangan Lavina, tapi karena kesadaran itu datang seperti tsunami. Dia membuang satu-satunya wanita yang mencintainya tanpa syarat.
Beberapa minggu kemudian, berita tentang acara penghargaan Women in Creative Business menjadi perbincangan besar di media. Arini dinobatkan sebagai Bean Female Visionary of the Year karena kiprahnya mendobrak standar industri kreatif dan membangun komunitas pemberdayaan perempuan lewat Aetera. Acara malam penghargaan itu disiarkan secara nasional. Arini naik ke panggung dengan gaun berwarna putih mutiara, rambut disanggul rapi, dan sorot mata penuh kepercayaan diri. Di antara tamu undangan, Leo duduk di barisan depan, menatapnya penuh bangga. Dalam pidatonya, Arini berkata, "Aku berdiri di sini bukan karena aku tidak pernah jatuh, tapi karena aku memilih untuk bangkit. Tidak ada perempuan yang pantas diremehkan hanya karena penampilan atau statusnya. Dunia bisa menertawakanmu, meremehkanmu, meninggalkanmu. Tapi selama kamu tidak meninggalkan dirimu sendiri, kamu akan menang." Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Beberapa tamu terlihat menahan air mata. Dan di sebuah kafe kecil yang sepi, Ryan menonton siaran itu lewat layar ponsel. Ia tidak sanggup menatap langsung ke wajah Arini yang kini berdiri di tempat yang dulu hanya ia impikan. Matanya memerah. Dulu ia mengejek Arini karena dianggap jelek dan kampungan. Tapi sekarang, siapa yang terlihat jelek? Siapa yang tampak menyedihkan? Ia, yang dulu meninggalkan Arini, kini ditinggalkan semua orang. Setelah acara selesai, Arini duduk berdua dengan Leo di balkon hotel tempat acara berlangsung. Angin malam lembut menyapu rambutnya. "Kamu tahu apa yang paling aku banggakan hari ini?" tanya Arini sambil menatap langit. "Apa?" tanya Leo. "Aku nggak merasa perlu balas dendam. Aku cuma ingin hidupku lebih baik. Dan malam ini, aku tahu aku berhasil." Leo menggenggam tangannya. "Kamu bukan cuma berhasil, kamu luar biasa, Arini." Malam itu, untuk pertama kalinya, Arini membiarkan dirinya bersandar di bahu seseorang tanpa rasa takut. Bukan karena ia butuh diselamatkan, tapi karena ia tahu ia sudah menyelamatkan dirinya sendiri. Dan di kejauhan, di sisi gelap kota, Ryan duduk di kamar sewa sempit. Ia membuka folder foto lama, foto pernikahan mereka dulu. Ia menatap wajah Arini yang tersenyum sederhana. Air matanya jatuh. "Maaf, Rin, aku bodoh. Tapi waktu tak bisa diputar." Dan wanita yang dulu ia remehkan, kini terlalu tinggi untuk dijangkau. Hari-hari Ryan kini penuh kehampaan. Setelah Lavina resmi menggugat cerai dan meninggalkan rumah, ia benar-benar sendiri. Tidak ada suara tawa. Tidak ada pelukan hangat. Tidak ada siapa-siapa. Ia pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Mobil mewahnya dijual untuk melunasi utang kartu kredit dan biaya pengacara. Hidupnya merosot jauh dari masa kejayaannya. Dan yang paling menyakitkan, namanya sudah tak lagi berarti di industri kreatif. Hampir semua orang, bahkan teman-teman lamanya, lebih memilih dekat dengan Arini. Mereka tahu siapa yang dulu disakiti. Mereka tahu siapa yang benar-benar berjuang. Dan Ryan, ia kini hanya hantu dari masa lalu yang tenggelam oleh kesalahannya sendiri. Setiap malam, Ryan membuka akun media sosial Arini secara diam-diam. Ia melihat unggahan Arini, wajahnya yang tenang, senyumnya yang tulus, tim kreatif yang bahagia, dan tentu saja, kehadiran Leonardo yang tak pernah jauh dari sisi Arini. Satu unggahan membuat dadanya sesak. Kadang, kita tidak perlu membalas dengan kebencian. Cukup bangkit, dan biarkan mereka melihat apa yang mereka hilangkan. Ia tahu kalimat itu untuknya. Dan malam itu ia mengambil keputusan. Ia harus bicara dengan Arini. Ia harus minta maaf. Beberapa hari kemudian, Ryan memberanikan diri datang ke kantor Aetera. Ia berdiri di lobi, memakai kemeja lama yang sudah sedikit kusam, wajahnya lebih tirus, dan matanya menyimpan banyak kelelahan. Seorang resepsionis wanita muda menyapanya. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Saya Ryan. Mau bertemu Bu Arini." Wanita itu tersenyum sopan. "Mohon maaf, Bu Arini sedang tidak menerima tamu tanpa janji. Apakah Bapak sudah membuat perjanjian sebelumnya?" Ryan menunduk. "Belum, tapi saya mantan suaminya." Resepsionis itu tampak canggung, lalu menghubungi seseorang melalui interkom. Tak lama kemudian, sekretaris pribadi Arini turun. Seorang wanita elegan dengan clipboard di tangan. "Pak Ryan?" tanyanya lembut.
Ryan mengangguk. Maaf, Bu Arini sedang rapat seharian ini dan tidak dapat diganggu. Jika ingin menyampaikan sesuatu, Bapak bisa menitipkannya pada saya. Ryan menarik napas. Tolong sampaikan, saya cuma ingin bicara sebentar. 5 menit saja. Saya janji nggak akan ganggu lagi setelah itu. Wanita itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Baik, tapi saya tidak bisa janji kapan atau apakah beliau bersedia. Ryan hanya bisa mengangguk pelan. 3 hari berlalu tanpa kabar. Hingga akhirnya sebuah pesan masuk ke email Ryan. Halo Ryan, saya akan memberimu waktu 5 menit. Tapi bukan untuk membahas masa lalu, bukan untuk mengubah keputusan. Hanya untuk satu hal, menyelesaikan apa yang belum selesai. Datanglah ke rooftop Aethera, Jumat pukul 5 sore. Ryan membaca pesan itu berulang kali, antara senang dan takut. Jumat sore, ia datang. Ia naik ke rooftop. Angin sejuk berhembus lembut. Langit sore mulai memerah. Arini sudah menunggu di sana, berdiri menghadap pemandangan kota. Ia membalikkan badan saat mendengar langkah kaki Ryan. Sudah lama, Ryan, katanya pelan. Ryan menunduk dalam-dalam. Arini, aku... Langsung saja. Waktumu 5 menit, potong Arini tenang. Ryan menghela napas panjang. Aku datang bukan untuk meminta kembali. Aku tahu itu mustahil. Aku hanya ingin minta maaf. Untuk semuanya. Untuk penghinaan, pengkhianatan, kata-kata kasar, dan... karena aku pernah membuatmu merasa tidak berharga. Arini menatapnya dalam-dalam. Wajah Ryan sekarang bukan lagi pria penuh percaya diri, tapi seseorang yang benar-benar menyesal. Aku tahu aku bodoh, Rin. Aku pikir aku bisa menemukan yang lebih dari kamu. Tapi ternyata, kamu satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku. Dan sekarang aku kehilangan semuanya. Hening. Arini mengangguk perlahan. Terima kasih sudah datang dan minta maaf. Tapi kamu tahu, Ryan, maaf itu bukan untuk kamu. Maaf itu untuk aku sendiri, supaya aku bisa benar-benar menutup bab hidup yang pernah membuatku hancur. Ryan menunduk. Jadi, kamu sudah benar-benar nggak ada rasa. Arini tersenyum tipis. Rasa itu sudah lama mati, Ryan. Yang tersisa cuma luka yang akhirnya sembuh. Sekarang, aku punya hidup yang ingin aku jaga. Dan masa lalu bukan bagian dari itu. Ryan menahan air mata. Kalau suatu saat kamu butuh sesuatu, aku nggak akan butuh apapun darimu, Ryan. Potong Arini lembut tapi tegas. Sekarang aku bisa berdiri sendiri. Aku bukan lagi wanita yang kamu tinggalkan dulu. Jam di ponsel Arini berbunyi. 5 menit habis. Ia berbalik melangkah pergi. Tepat saat pintu lift terbuka, Leo keluar. Mereka saling bertemu pandang. Leo meraih tangan Arini, menggenggamnya pelan. Arini hanya mengangguk kecil dan melanjutkan langkahnya. Ryan berdiri terpaku. Matanya menatap punggung Arini yang menjauh, penuh keanggunan dan kekuatan yang dulu tak pernah ia hargai. Dan saat pintu lift tertutup, Ryan tahu, tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia telah kehilangan segalanya. Di dalam lift, Leo menatap Arini. Kamu baik-baik saja? Arini mengangguk. Aku lebih dari baik. Aku sudah bebas. Dan di dalam hatinya, tak ada lagi amarah, dendam, atau luka. Hanya satu perasaan yang tersisa. Lega. 3 bulan berlalu sejak pertemuan terakhir Arini dan Ryan di rooftop Aethera. Bagi Ryan, waktu seperti stagnan. Dunia tetap berjalan, tapi hidupnya terasa berhenti. Sehari-hari ia hanya mengulang rutinitas membosankan. Bangun, buka email kosong, makan seadanya, dan merenung sendirian di kamar kontrakannya yang sempit. Ia mencoba bangkit, mencoba membangun koneksi lagi, tapi dunia sudah berubah. Industri kreatif kini punya poros baru, dan poros itu bernama Mung Arini Adikara. Sementara Ryan terhenti, Arini terus bergerak. Setelah penghargaan Female Visionary of the Year, Arini memulai langkah besar berikutnya, mendirikan Yayasan Aethera, sebuah lembaga non-profit yang fokus pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan pelecehan domestik. Yayasan itu bukan sekadar simbol sosial, ia menjadi gerakan nasional.
Arini mendatangi daerah-daerah, menyapa perempuan yang pernah diremehkan dan dipatahkan seperti dirinya dulu. Ia membagikan kisahnya, bukan sebagai wanita sukses, tapi sebagai manusia yang pernah dianggap tidak berharga, dan memilih untuk bangkit. Aku pernah merasa hancur, tapi hari ini aku bisa bilang, hancur bukan akhir. Hancur adalah awal kalau kamu punya keberanian untuk bangkit, ucapnya dalam salah satu seminar di Bandung yang dihadiri ribuan perempuan muda. Yang namanya makin dikenal luas, tak hanya di dunia kreatif tapi juga dalam gerakan sosial. Majalah Time Indonesia menobatkannya sebagai 100 perempuan paling berpengaruh tahun ini. Dan di tengah semua kesibukan itu, Leo tetap berada di sisinya. Hubungan mereka berkembang pelan tapi pasti. Leo tidak pernah memaksa. Ia tahu Arini masih menyembuhkan bagian-bagian dirinya yang terdalam. Tapi justru karena kesabaran dan kehadiran yang konsisten itu, Arini akhirnya merasa nyaman membuka hatinya. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon apartemen Leo, menikmati langit malam yang tenang, Arini berkata pelan, "Aku nggak tahu sejak kapan, tapi kamu bikin aku percaya lagi." Leo menatapnya, penuh kelembutan. "Aku nggak datang untuk memperbaiki kamu, Arini. Kamu sendiri yang melakukannya. Aku cuma bersyukur bisa ada di sini, menyaksikannya." Dan malam itu, mereka saling menggenggam tangan. Tak ada janji berlebihan, hanya perasaan saling memahami. Ryan melihat semua itu dari layar ponselnya. Ia mengikuti setiap berita tentang Arini, setiap unggahan tentang Yayasan Etra, setiap acara televisi tempat Arini diundang, bahkan setiap komentar pujian netizen tentang betapa luar biasanya wanita yang dulu ia hina dan tinggalkan itu. Dan setiap kali ia melihat Leo di sisi Arini, tenang, sopan, dan penuh dukungan, dadanya sesak. Ia mulai menulis surat. Puluhan lembar. Surat-surat panjang yang berisi permintaan maaf, kenangan masa lalu, dan harapan bahwa suatu hari Arini akan mengingatnya sebagai bagian dari hidup yang pernah berarti. Tapi surat-surat itu tak pernah dikirim. Ia tahu, tinggal ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Suatu pagi, Arini berdiri di depan gedung baru Aetera Internasional yang akan segera dibuka di Singapura. Tim dari berbagai negara datang, termasuk delegasi dari Perancis, Jepang, dan Australia. Acara itu akan menjadi peluncuran resmi ekspansi Aetera ke level global. Arini berjalan di atas panggung kaca, mengenakan setelan putih elegan dengan logo Aetera kecil di kerah bajunya. Di hadapannya, ratusan tamu undangan berdiri memberi tepuk tangan panjang. Di panggung itu, Arini menatap jauh ke depan. Ia bukan lagi wanita yang dulu dicibir karena kampungan. Kini ia adalah pemimpin, inspirasi, dan lebih dari itu, wanita yang membuktikan dirinya tanpa harus menghancurkan orang lain. Leo, yang berdiri di antara undangan VIP, menatapnya penuh kekaguman. Ketika Arini selesai memberikan sambutan, ia turun dari panggung dan langsung menghampiri pria itu. "Bagus banget tadi," ujar Leo. Arini tersenyum. "Terima kasih udah selalu percaya aku bisa sampai sini." Leo menggenggam tangannya. Ini baru permulaan. Mereka melangkah bersama, meninggalkan aula megah itu menuju kehidupan baru yang penuh cahaya. Sementara itu, Ryan duduk di halte tua, mengenakan jaket lusuh dan topi untuk menyembunyikan wajahnya. Ia menatap poster besar Arini di billboard perempatan jalan. Senyum Arini terpampang lebar di iklan Yayasan Etra dengan kalimat, "Tak ada yang bisa meremehkanmu, kecuali kamu mengizinkannya." Ia menatapnya lama, mencoba mengingat senyum itu, mencoba merasa bangga. Meski itu bukan miliknya lagi, seorang anak kecil duduk di sebelahnya sambil menatap ke atas. "Om tahu itu siapa? Mama aku suka banget sama dia." Ryan menoleh perlahan, tersenyum getir. "Iya, Om juga dulu kenal dia, tapi waktu itu, Om nggak tahu dia sehebat ini." Dan hari itu Ryan sadar, ia bukan hanya kehilangan Arini, ia kehilangan versi terbaik dari dirinya sendiri. Saat ia memilih jalan yang salah dan membiarkan ego mengalahkan cinta, hari-hari Arini semakin sibuk. Setelah pembukaan Aetera Internasional, ia bolak-balik antara Jakarta, Singapura, dan Tokyo. Kehidupan profesionalnya berjalan gemilang, tapi yang membuatnya paling bahagia bukanlah deretan pencapaian itu,
melainkan ketenangan batin yang kini ia miliki. Ia bukan lagi wanita yang harus membuktikan siapa dirinya. Ia sudah cukup. Dan itu saja sudah lebih dari cukup. Sementara Leo tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun Arini tidak terburu-buru menamai hubungan mereka. Ia hanya tahu, bersama Leo, ia merasa damai. Dan damai adalah bentuk cinta paling dewasa. Sementara itu, Ryan mulai memperbaiki hidupnya. Pelan. Sangat pelan. Ia mulai menerima proyek-proyek kecil dari UMKM lokal. Tidak ada klien besar, tidak ada sorotan, tapi ada sedikit penghasilan. Setiap pagi, ia menyeduh kopi sachet dan menatap komputer bekasnya sambil memaksa diri untuk bertahan. Ia sudah berhenti bermimpi kembali seperti dulu. Tidak ada ambisi besar. Yang tersisa hanya sisa-sisa harga diri yang ia kumpulkan untuk bertahan hidup. Hingga suatu hari, ia menerima undangan dari sebuah komunitas alumni tempat Arini juga pernah bergabung. Revive Society, sebuah komunitas pengusaha kreatif. Mereka mengadakan reuni dan diskusi panel terbuka. Dan di salah satu sesi, Arini menjadi pembicara utama. Ryan tidak tahu harus datang atau tidak, tapi rasa penasaran, rasa bersalah, dan sesuatu yang ia sendiri tak bisa jelaskan, membuatnya melangkah ke sana. Acara itu diadakan di sebuah gedung seni di Jakarta Selatan. Tidak mewah, tapi hangat dan profesional. Ryan berdiri di sudut ruangan, mengenakan kemeja sederhana dan jaket lama yang bersih. Arini tampil di panggung mengenakan setelan semi-formal berwarna biru laut. Ia bicara dengan tenang, penuh keyakinan, dan sekali lagi, aura kepemimpinannya memancar begitu kuat. Di akhir sesi, moderator membuka sesi tanya-jawab. Ryan mengangkat tangan. Mikrofon diberikan padanya. Ruangan tiba-tiba hening saat ia menyebutkan namanya. Nama saya Ryan. Mungkin beberapa dari kalian tahu. Saya punya masa lalu yang rumit dengan Bu Arini. Arini menatap Ryan. Ia tidak terkejut. Ia hanya diam, menunggu. Ryan melanjutkan. Saya berdiri di sini bukan untuk meminta kembali sesuatu yang hilang, tapi untuk mengatakan sesuatu yang harusnya saya ucapkan bertahun-tahun lalu. Arini, terima kasih. Beberapa orang di ruangan saling berbisik. Ryan melanjutkan. Terima kasih karena kamu tidak membiarkan aku menghancurkanmu sepenuhnya. Karena kamu membuktikan bahwa kekuatan perempuan bukan terletak pada siapa yang mereka cintai.